Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya pada pembelajaran IPA. Nah, maksud saya membuat video pembelajaran ini untuk memantapkan atau untuk menambah materi belajar kalian, dimana di sekolah ini kan masih era pandemi, dimana waktunya itu masih dibatasi. Jadinya dengan adanya video ini itu untuk memantapkan materi yang saya sampaikan seperti itu. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya pada pembelajaran IPA, insya Allah akan belajar mengenai suhu dan perubahannya pada subtopik jenis termometer dan skala suhu. Tentunya kita tahu ya tentang termometer itu apa, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, pada era pandemi seperti ini, pada saat memasuki toko atau memasuki pusat perbelanjaan, itu biasanya kita dicek suhunya terlebih dahulu, itu menggunakan termogram. Namun pada prinsipnya itu sama, yaitu untuk mengukur suhu tubuh, seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan belajar KD 3.4 yang berbunyi menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan tubuh pada manusia dan hewan. Kemudian 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu melalui media gambar, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis termometer dan prinsip kerjanya dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui media gambar, peserta didik dapat menjelaskan suhu dan skala suhu dengan baik. Nah, berikut seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Nah, suhu itu punya satuan internasional. Satuan internasionalnya itu Kelvin. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Nah, suhu itu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Ada 3 jenis termometer, ada termometer zat cair, kemudian termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Nah, untuk prinsip kerjanya itu menggunakan benda-benda di alam. Yang pertama itu termometer zat cair. Nah, untuk prinsip kerjanya itu menggunakan benda-benda di alam, kemudian memuai atau bertambah ukurannya jika suhunya naik. Nah, beberapa termometer yang menggunakan zat cair itu ada 2. Ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Termometer laboratorium itu bentuknya panjang, kemudian memiliki skala dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan air raksa. Sedangkan termometer suhu badan itu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis itu antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Suhu normal manusia adalah 37 derajat Celcius. Kemudian termometer bimetal. Prinsip kerja dari termometer bimetal itu menggunakan perubahan suhu menyebabkan bimetal akan melengkung. Nah, jika bimetal itu dipanaskan, maka akan melengkung ke arah koefisien kecil. Jika bimetal itu didinginkan, maka akan melengkung ke arah koefisien besar, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya itu dapat berubah jika suhu berubah. Nah, ini kristal cair itu akan berubah saat suhunya juga berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis. Nah, ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh manusia atau untuk mengukur suhu akuarium dan sebagainya. Kemudian ada skala suhu. Nah, skala suhu itu berikut ada gambarnya ya. Nah, dari gambar tersebut dapat ditulis dalam tabel berikut ini. Kalau Celcius, ini termometer Celcius, itu
memiliki titik tetap bawah 0 derajat Celcius, titik tetap atas 100 derajat Celcius. Jadi jumlah skalanya itu 100. Kemudian kalau termometer Fahrenheit, nah itu memiliki titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit dan memiliki titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit. Kalau Reaumur juga seperti itu, memiliki titik tetap bawah 0 derajat Reaumur dan memiliki titik tetap atas 80 derajat Reaumur. Dan yang terakhir yaitu termometer Kelvin, di mana memiliki titik tetap bawah 273 derajat Kelvin dan memiliki titik tetap atas 373 derajat Kelvin. Nah, ini untuk mengonversikan suhu ya. Misal dari suhu Celcius diubah menjadi Reaumur, maka rumusnya itu 4/5 Celcius. Seperti itu ya. Jadi misal diketahui 10 Celcius ke Reaumur, jadi 4/5 dikali 10, jadi berapa? 8 derajat Reaumur. Seperti itu ya. Dan misal diubah dari Celcius ke Fahrenheit, tinggal memasukkan ini. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soalnya, sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius diperoleh 40 derajat Celcius. Jadi diketahui TC atau suhu dalam derajat Celcius itu 40 derajat Celcius. Nah, silakan dikonversikan menjadi Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, pada Reaumur maka dimasukkan 4/5 kali TC. TC-nya tadi berapa? 40. Jadi 4/5 kali 40 sama dengan 32. Jadi konversi dari Celcius menjadi Reaumur itu 32 derajat Reaumur. Sedangkan pada Fahrenheit itu tadi kan dari Celcius ke Fahrenheit. Kalau dari Celcius ke Fahrenheit itu dikurang 32. Tetapi jika dari Fahrenheit ke yang lainnya itu ditambah 32. Karena ini dari Celcius ke Fahrenheit, maka TF-32 sama dengan 9/5 dikali TC. Kemudian TC-nya dimasukkan, jadi TF sama dengan 32 sama dengan 72, dan TF sama dengan 72. Ini pindah ruas dari min, pindah ruas jadi plus. Jadi kalau dikonversikan Fahrenheit menjadi 104 derajat Fahrenheit. Yang TC kalau dari Celcius ke Kelvin itu mudah, dimana tinggal menambahkan 273, jadi 313 derajat Kelvin. Cukup sekian dari saya untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan akibat suhu. Nah, untuk pengerjaannya nanti insya Allah saya kirimkan LKPD. Nah, dari LKPD tersebut nanti per kelompok silakan untuk mengisinya ya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.